Jangan-jangan dia pergi sama pacarnya. Dasar pembantu kamu punya otak. Nggak mungkin. Habis apa lagi? Dia mencuri barang-barang kamu? Enggak. Saya sudah periksa barang-barang kamu ada yang hilang. Ini dia nggak betah, pasti karena ngurusin anak. Makanya saya bilang sama kamu apa? Kamu berhenti aja kerja, urus tuh anak-anak. Istri kamu. Kenapa Marni? Istri kamu kabur bawa anak-anak. Man, tapi mama tuh senang sekali, Man. Istri kamu itu nggak usah diusir-usir lagi, suruh pergi dari rumah ini. Gua kasih kesempatan sama lu. Gua akan terima ide Bu Alia itu. Tapi kalau gagal, lo ikut bertanggung jawab dengan masalah ini. Oke, Bang. Deal. Kenapa ada orang jahat seperti dia? Saya sendiri nggak tahu, Mas. Saya benar-benar nggak tahu. Yang jelas, dia pernah bilang kalau dia menginginkan Mas bisa dengan Marni dan saya bersama Mas. Saya juga tidak tahu apa alasannya. Kalau besok ada acara nggak? Oh, saya... Soalnya saya mau ngajak kamu ke ulang tahun temen. Mau ya? Saya... Papa saya bilang, saya boleh ngajak kamu kemana aja. Soalnya beliau percaya sama kamu. Mau ya? Please. Sekarang memang Tuhan sedang menyiksa dia agar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya tusukan Roni. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah apa langkah kita selanjutnya setelah kita berhasil membunuh Baim. Siapa yang akan kita bunuh duluan? Aryo atau Karina? Karina. Iya, Karina. Karena dia sudah menguasai harta kamu. Siapa itu? Dewi. Cepat kamu kejar dia, bunuh dia. Kemana kamu? Hah? Lepasin! Lepasin! Kalian itu jahat! Kalian ingin membunuh Mas Aryo dan Mbak Karina kan? Kalian jahat! Percuma saja kamu teriak. Kamu tidak akan lolos. Bawa dia ke kamarnya. Ikat kaki dan tangannya dan sembel mulutnya. Itu hukuman untuk orang yang berani mendengarkan pembicaraan orang lain. Mama keterlaluan! Mama nggak ada kapoknya berbuat kejahatan! Bahkan membunuh! Mama itu udah kemasukan iblis! Diam kamu! Siapa yang suruh kamu mendengarkan pembicaraan orang lain? Saya nggak mau tinggal di sini! Sama pembunuh! Lepasin! Lepasin! Silakan kamu teriak, ha? Silakan kamu teriak-teriak! Karena tidak ada orang satupun yang mendengarkan. Karena Mama sudah mengancam semua seisi rumah ini. Kalau sampai mereka keluar, mereka akan mati. Dengan kamu! Lepasin! Lepasin! Ayo. Ayo. Mulai hari ini kamu nggak boleh kemana-mana. Dan mulai hari ini juga kamu akan hidup seperti tahanan. Ngerti kamu? Ikat dia. Jangan, Ma, jangan! Dewi nggak mau, Mama! Dewi nggak mau! Ma, kenapa Mama tega ngelakuin ini sama Dewi? Kenapa Mama tega nyakitin anak Mama sendiri? Sadar, Ma, sadar! Mama itu udah banyak melakukan kesalahan. Kenapa Mama masih terus melakukannya? Ingat, Ma, harta itu bukan segala-galanya di dunia ini. Harta itu hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Gak ada gunanya Mama berbuat jahat demi harta. Gak akan ada gunanya. Harta itu gak dibawa mati, Ma. Diam! Tahu apa
kamu, eh? Memangnya kamu pikir bisa apa kita tanpa harta, eh? Kamu harusnya mikir, kamu sekolah itu dari mana? Mobil mewah, rumah mewah, baju bagus, eh? Kamu harusnya tahu, Dewi, harta kita sudah mulai diambil oleh Karina dan Aryo. Dan sebentar lagi kita jadi gembel. Dan akhirnya kita akan diludahi sama orang-orang. Lebih baik seperti itu daripada melakukan hal keji. Lebih baik miskin daripada jadi pembunuh. Diam kamu! Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Kamu membuat Mama jadi melakukan hal yang tadinya Mama tidak mau lakukan. Dengar ya, Wi. Mama akan tetap mengurung kamu supaya kamu tidak cerita ke orang-orang tentang apa yang telah Mama lakukan. Ngerti kamu? Tutup mulutnya. Jangan, Ma. Mama jangan, Ma. Mama jangan. Dengar, Dewi. Mama tidak akan melepaskan ikatan kaki dan tangan kamu juga mulut kamu sebelum kamu berjanji kamu tidak akan mengatakan pada siapapun tentang apa yang telah kamu dengar. Daya Anda untuk menjebak saudara Arman agar dia bisa menguasai harta saudara Arman, begitu? Iya, Pak. Itu yang saya tahu. Kenapa saudara mau? Karena saya diancam. Kalau saya tidak melakukannya, kakak saya akan dibunuh. Saya sangat takut, Pak. Dan saya sangat menyayangi kakak saya. Baiklah, laporan kami terima. Untuk sementara akan kami tindak lanjuti. Terima kasih, Pak. Saya sangat berharap Bapak bisa membebaskan kakak saya dari Johan. Baik. Itu ya, budek apa ya? Baru kemarin Arman bilang, barang siapa yang tidak berpuasa hari ini akan diusir dari rumah ini. Kamu mau diusir? Ya, tapi kan Mas Armannya hari ini ndak ada di rumah, Ma. Aku ya tahu, kamu tuh mau ya pakai otak sedikit. Kamu kalau mau makan itu di dapur, bukan di sini. Kalau nanti misalnya tiba-tiba Arman datang, terus mergokin kamu makan, ayo coba gimana? Ya sudah, saya makan di dapur saja. Dasar menantu gemblung edan, makan aja terus kerjanya, perut digedein. Bukannya mikirin masalahnya Arman, makan aja males. Ada apa sih, Ma? Nah itu loh, suami kamu itu dasar pemalas, kerjaannya makan aja terus. Nih perut nih digedein terus. Ih, Mama nih gimana sih? Mama kan tahu Mas Kirno itu punya penyakit hernia. Dia nggak boleh kerja, nggak boleh capek. Kalau capek sedikit, hernianya kambuh. Kamu itu ya, alasan aja terus. Kamu tuh kepengen gak sih punya suami yang kaya? Kamu tinggal enak-enakan, kipas-kipas saja, punya baju yang mewah, punya perhiasan yang banyak, punya rumah, punya mobil. Udah, kalau suami kamu gak bisa ngasih itu semua, ceraiin aja. Gitu aja kok repot. Ih, Mama nih, cerai. Gampang banget sih bilang cerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, gimana urusannya, Man? Mereka janji akan menangkap Johan. Itu yang dikatakan polisi. Syukur deh, Mama senang mendengarnya. Ma, sepertinya Cika harus tinggal di sini dulu. Karena saya takut kalau Cika tinggal di tempat lain, anak buahnya Johan akan mendatanginya. Gak apa-apa. Mama sih senang aja. Istri kamu kan gak ada di sini. Jadi ya, bebas-bebas aja. Yuk, Cik. Tante antar ke kamar kamu, yuk. Ayo. Tika, udah ada kabar dari Marni belum? Belum tuh, Mas. Mana ya? Nah, Cik. Ini loh kamar kamu. Terima kasih, Tante. Saya akan tinggal di sini sementara.
sampai masalah ini selesai dan kakak saya Wira ditemukan. Loh, kenapa? Jangan gitu dong. Udah tinggal di sini aja. Pasti Arman gak akan keberatan. Lagian, Arman itu kalau sudah mengundang seorang gadis untuk tinggal di sini, pasti dia itu senang dengan gadis itu. Apalagi muka kamu itu mirip sekali dengan istri keduanya. Otomatis si Arman itu senang sekali melihat muka kamu. Gimana? Kamu suka kan sama Arman? Saya muka kamu merah. Kamu juga suka ya sama dia. Sekarang wanita mana sih yang gak suka sama dia? Arman itu orangnya udah baik, soleh, dan kaya lagi. Saya sebagai ibunya tidak keberatan kalau Arman menikah lagi dengan kamu. Habis istrinya itu nggak perhatian sih. Kamu tahu nggak? Istrinya itu orangnya tuh nyinyir sekali. Dia tuh nggak suka kalau lihat orang lain senang. Coba lihat aja sekarang ini. Dia tiba-tiba ngabur pergi. Padahal nggak ada apa-apa loh di rumah ini. Cuma cari perhatian aja. Gimana? Kalau kamu memang suka, saya akan bilang kok sama dia. Jangan Tante. Kenapa? Karena saya menganggap Mas Arman sebagai teman saya dan saya nggak pernah berpikir. Alah, teman itu kan sekarang, nanti lama-lama bisa jadi suami toh. Cik, kalau kamu mau jadi istri ketiganya Arman, otomatis mata kakak kamu akan bisa dioperasi oleh dia. Karena Arman punya dananya. Daripada kamu harus jadi jongosnya si Johan itu. Cik, yang menawarkannya ini adalah ibunya Arman sendiri loh. Bukan orang lain. Gimana? Saya... Oke, Tante akan beri kesempatan kamu untuk berpikir. Tante keluar dulu ya. Mama nggak salah. Masa Mama nyuruh Cika jadi istrinya Mas Arman sih? Pakai iming-iming mau ngoperasi mata kakaknya lagi. Itu kan biaya, Ma. Repotin tau nggak? Tika, kamu itu kalau mikir pakai otak dong. Nih, gini ya rencananya Mamah nih ya. Nanti kalau dia sudah tertarik, lalu dia akan menggoda si Arman. Nanti Arman akan menceraikan Marni. Nah, kalau nanti Arman akan menikahi si Cika, nah itu tandanya waktunya kita harus mengusir si Cika. Lalu kita menghasut si Arman supaya dia tidak jadi menikah dengan Cika. Nah, nanti kan Arman jadi stres totik. Gara-gara dia tidak punya istri, dia tidak jadi pergi haji. Dan yang penting dia tidak jadi menjual rumah ini dan kita akan tetap tinggal di sini. Nah, siapa yang untung? Bener juga ya, Ma. Wah, ngaku kok. Sekarang kamu urusin itu suami kamu. Suruh dia cari kerjaan. Ngerti? Bu, Pak Rere ini sudah datang. Suruh tunggu di ruang meeting aja. Ibu kenapa, Bu? Bukan urusan kamu. Ini pasti ulah suami ibu lagi, ya kan?
Ini sudah keterlaluan, Bu. Mana ada suami mukul istri setiap hari? Sudah keterlaluan. Ibu harus lapor polisi sekarang. Ini bukan urusan kamu, Rangga. Dan maaf kalau ini membuat kamu jadi terganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia, ini Bunda Alia. Aduh, Bunda mau ngomong sama kamu ini, maksud tahu. Suami kamu datang ke rumah Bunda, ngamuk-ngamuk dia Alia. Apa? Anak-anak kamu itu dibawa pulang sama dia, sama pembantu juga dibawa pulang. Dia ngamuk di sini Alia, anak-anak kamu nangis semuanya, nggak mau pulang. Tapi sama suami kamu disuruh pulang dia. Ya Allah Alia, Bunda nggak tahu Bunda mesti berapa ini. Aduh. Kamu Alia, kamu kesini ya. Cepat kamu kesini ya Alia ya. Iya Bunda, saya akan pulang sekarang Bunda. Terima kasih Bunda, Assalamualaikum. Bu, ada apa, Bu? Rangga. Bisa saya bantu, ada apa, Bu? Tinggalkan saya, Rangga, tinggalkan saya. Bu, saya nggak akan tinggalin Ibu. Saya akan bantu Ibu. Apa yang terjadi, Bu? Katakan, Bu. Rangga, kamu tolong saya urus semua rapatnya dan urus semua pemotretannya. Saya nggak bisa rapat sekarang, saya harus pulang sekarang. Oke. Ibu tenang, oke? Akan saya urus semuanya, Ibu tenang aja, oke? Ya, terima kasih ya, Rangga. Rangga, saya mohon bantuan kamu ya. Oke. Saya naik taksi aja, Rangga. Awas ya, kalau kamu berani coba-coba untuk kabur lagi dari sini dan bilang sama orang-orang di sini bahwa saya mau memperkosa kamu, saya akan bunuh. Ingat, kamu juga harus bilang sama mereka bahwa cerita kamu itu bohong. Dan kamu juga harus bilang sama ibu, kamu cuma mengarang cerita hanya karena alasan kamu tidak betah di sini. Mati! Ngerti nggak kamu? Ngerti nggak? Iya, Pak, saya ngerti. Kamu jangan macam-macam sama saya kamu. Macam-macam kamu. Ayah jangan, aku benci, aku benci. Abu, kamu kenapa? Abu, kamu kenapa, Abu? Kamu kenapa? Kenapa, Abu, kenapa? Abu, bangun, Abu. Ini Ibu, Abu. Kesia, Abu kenapa, Kesia? Abu didorong ayah. Jahat, kamu memang jahat. Kamu jahat. Tenang ayah, tenang. Kita bawa Abu ke rumah sakit ya. Jangan kamu sentuh anak saya. Saya nggak rela orang lain menyentuh anak saya, menculik anak saya. Abu. Jangan mendekat. Saya bunuh kamu. Jangan dekat sama aku. Kalau kamu dekat, saya bunuh kamu. Bagaimana keadaannya, Pak Im? Si Baim keadaannya sih, kata dokter, tuh anak Bahlul semakin parah, Pak. Astagfirullahaladzim. Nabibah, siapa yang melakukan ini semua? Itu Pak polisinya udah tangkap orangnya belum? Aneh juga kagak tahu, Bu. Yang nusuk tuh anak Bahlul siapa? Orang katanya pelakunya belum ketangkep, belum ketahuan. Kenapa jadi begini sih? Sudah Aryo nggak sadar sampai sekarang. Sekarang nak Baim lagi. Ya Allah, apa yang terjadi dengan mereka? Ini pasti ada hubungannya dengan Ibu Wika. Ibu, apa Ibu Wika sudah diberitahu dan Saudara Robi? Belum, Pak. Saya nggak tahu nomor teleponnya. Saya tahu nomor telepon Bapak dari handphonenya Baim.
Pak Diki, saya mau lihat Nak Baim dulu ya Pak. Kasihan dia. Yuk, Nak Beba, anterin saya yuk. Tunggu dulu ya Bu ya. Aneh anterin sih ke tempatnya Baim, tapi maaf nih Pak Diki ya. Kata dokter kagak boleh masuk semua, rame-rame tuh kagak boleh ya. Nggak apa-apa, biarkan Ibu Narsi aja dulu. Silakan Bu. Siapa? Iya, Bang Kong. Ayo Bang Kong, ayo Bang. Ayo, duduk Pak. Pokoknya, kalau ini ada hubungannya dengan ibu tirinya Aryo, aneh mau laporin polisi. Apa kurangnya sih dia? Udah kaya, sukanya nyelakain orang aja. Tapi sebenarnya begini Pak Hamid, belum tentu dia kan. Bisa saja nanti siapa. Yang penting kita harus menunggu penyelidikan polisi dulu. Belum tentu bagaimana. Belum tentu bagaimana, Pak. Udah jelas-jelas tuh Harim keki sama Baim, karena Baim sekarang jadi asistennya Karina, yang jelas-jelas sekarang ganti posisinya Aryo. Pokoknya aneh tetap laporin polisi. Biar tuh Harim diringkus. Ya Allah, jangan biarkan orang yang telah menusuk Baim, ya Allah. Jangan biarkan dia menikmati kebahagiaan ini. Sesungguhnya hanya Engkau yang berhak menghukumnya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang begitu mencintai-Mu. Wah, benar-benar dia sakit. Buktinya tidak bangun. Astagfirullahaladzim. Kaki, bikin haya dong, jangan bikin malu. Baim, ana doain ente biar ente sembuh dari penyakit ente. Baim, wallah ana janji kalau ente sudah sadar Baim, ana bakal bagi warisan sama ente. Jadi ente tidak perlu mengharapkan dari orang lain biar tidak jadi begini. Dan ente sangat ana sayangi. Intilah satu-satunya cucu ana laki-laki yang ana paling sayangi, yang paling bahlul, paling konyol. Kong, saya tahu Baim orangnya sangat sayang sama Engkong. Kadang dia memang suka ngeyel, tapi dia selalu mendoakan Engkong. Naam, dia doain ana memang. Tapi biar ana cepat mati, agar dia dapat warisan. Masya Allah, Kong. Baim itu orangnya baik, Kong. Sayang sama Engkong. Nggak mungkin dia mendoakan seperti itu sama Engkong. Ana sering lihat di TV, Bu. Bagaimana itu anak atau cucu membunuh orang tuanya gara-gara warisan. Tapi, Kong, anak dan cucu yang seperti apa dulu? Kalau anak dan cucu yang kurang beribadah, kurang berakhlak. Tapi saya ngelihat Baim tidak seperti itu. Dia ibadahnya sangat bagus. Akhlaknya juga sangat bagus, Kong. Kong, dengerin ya apa yang dibilang sama Bu Narsi. Benar apa kata dia. Lagi Engkong suka sudon aja, suka nyangka yang enggak. Kenapa sih? Hah? Suka ngehubung-hubungin apa-apa dengan warisan. Apa-apa dengan warisan. Udah deh Kong Engkong kan udah bawa tanah, udah aki-aki. Apa sih Engkong nggak mikirin aja dunia sama akhirat. Banyakin sholat, banyakin zikir. Jangan ngomonginnya warisan terus. Terus warisan anak ente mau ambil? Suka nyangka yang kagak ya. Ya tapi kalau Engkong mau ngasih aneh warisan sih ya alhamdulillah. Biba sih seneng aja dapat warisan. Siapa coba yang kagak seneng dapat warisan? Tapi kalau Engkong kagak mau kasih juga kagak apa-apa. Bang Hamid juga masih ada kerjaannya kok. Tuh, Kong. Engkong denger sendiri toh. Cucunya Engkong nggak merepotkan Engkong, ya? Naam. Ana setuju usul ente. Tapi ana akan pertimbangkan dulu, ana lihat bagaimana rumah tangga Habibah dan Hamid. Apa benar menurut syariat agama? Dan bagaimana ibadahnya? Dan bagaimana pula dia mendidik walat-walatnya, anak-anaknya, apa bagus? Dan kalau itu semua baik,
baru ana ikhlas membagi warisan ana. Ya Allah, di aki-aki ya bikin haya, bikin malu, tahu nggak? Allah, Biba pegel deh malu. Kan emang Biba sama Bang Hamid kan emang udah nyiptain keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, iya kan? Im, ayo bangun dong Im, ya Allah, kita mau dapat warisan, alhamdulillah Im, ya aki-aki ngasih kita warisan. Im, bangun dong, sadar dong, kan ente bisa langsung zuat, bisa langsung kawin, ayo dong Im, ya Allah. Kalau begitu, hati ana jadi senang. Dan ana akan dengan ikhlas membagikan warisan-warisan ana. Terutama buat ente. Pak Halal. Doa ya Kong, cepat sembuh ya Kong. Mas, gimana kondisinya Abu, Mas? Mas, sampai sekarang Abu belum sadarkan diri, Mas. Mas. Dokter lagi nunggu hasil ronsennya. Sebentar lagi dia kesini untuk memberitahu. Iya, tapi apa yang terjadi sama Abu? Abu sampai sekarang belum sadarkan diri, Mas. Saya mau panggil dokter, Mas. Saya mau panggil dokter sekarang. Alia, dokter lagi nunggu hasil ronsennya. Kamu ngerti nggak sih? Kamu bisa sabar sedikit nggak sih? Sabar. Kamu mungkin nggak bisa sabar, Mas. Karena kamu ingin Abu mati. Kalau saya tidak ingin membiarkan Abu mati, Mas. Saya akan terus berusaha. Sekarang saya panggil dokternya. Jangan pernah halangin saya, Mas. Alia, dengar ya. Dengar saya. Saya tidak pernah bermaksud membuat Abu mati. Dengar itu. Saya tidak sengaja. Saya hanya kilaf. Hanya apa? Hanya ingin. Kamu tidak ingin Abu menghalangi kamu untuk melukai Ina, kan? Kamu mungkin bisa menghakimi saya, Mas. Bisa memukul saya. Bisa menyakiti Ina. Tapi jangan harap, Mas. Jangan harap. Kamu bisa melukai Abu, anak saya. Abu bangun, Selamat malam. Bagaimana dengan kondisi Abu? Sampai sekarang masih gini terus, Dok. Dok, tolongin anak saya, Dok. Sampai sekarang belum sadarkan diri, Dok. Saya sudah memeriksa hasil ronsennya. Dan hasil ronsennya menunjukkan tidak ada keretakan pada tulang tengkorak anak ibu. Yang ada hanya sedikit memar. Dan ini menimbulkan syok, sehingga anak ibu menjadi pingsan. Syok. Jadi, memar itu sangat berbahaya, Dok. Begini, Bu. Setiap apa yang terjadi pada tulang tengkorak kepala, baik itu benturan, memar, retak, maupun gangguan lainnya, itu berbahaya. Tapi, pada kondisi anak ibu, tidak terlalu, karena ringan. Justru, syok yang terjadi pada anak ibu lebih disebabkan karena kondisinya yang lemah. Tolong nanti malam dijaga terus dan perhatikan infusannya. Kalau dia bergerak, ajak dia bicara terus. Karena ini akan merangsang saraf motoriknya bekerja. Baiklah, Bu. Saya permisi dulu. Nanti kalau ada apa-apa, hubungin saya. Ya, Dok. Terima kasih banyak. Tapi tolongin anak saya, ya, Dok, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Dokter. Kasian ya Pak Baim, dia kan orang yang suka melucu. Iya. Masa sih ada yang tega ngebunuhnya? Paling tuh orang jealous sama Pak Baim, makanya Pak Baim sampai kayak gitu. Siapa tahu aja Pak Baim ngerebut pacarnya, ya kan? Terus emangnya Pak Baim punya pacar apa? Punya kali. Kalian ngomongin siapa sih? Baim. Iya Pak. Iya Pak. Tadi Pak Baim ditemukan hampir terbunuh setelah sholat subuh. Sekarang dia ada di rumah sakit. Kita-kita aja pada mau ke sana menjenguknya. Tapi kenapa saya nggak dikasih tahu? Bapak kan tadi lagi ada tugas di luar.
Lagi pula, masa Pak Diki tidak memberitahu Bapak? Pak Diki kan sudah datang ke sana, Pak. Ini pasti perbuatan Dino. Siap. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.